teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Crescentia Wansratamnau dengan NPM 24103177. Saya kelas 2024D. Saya mahasiswi Unika Santo Paulus Ruteng, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik teman-teman, ini merupakan syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik teman-teman, di sini saya ingin mewawancarai berkaitan dengan tema Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya mengangkat salah satu kasus, yaitu kasus bunuh diri. Baik teman-teman, waktu selanjutnya saya mengundang narasumber kita untuk memasuki tempat yang telah disediakan. Halo kakak, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya memberikan kesempatan kepada kakak untuk memperkenalkan diri secara singkat. Baik, selamat sore untuk kita semua. Di sini terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Efrosina Desilango, teman-teman bisa panggil saya Desi. Dan saya mahasiswi Unika Santo Paulus Ruteng, Program Studi Sarjana Keperawatan. Dan di sini saya tingkat 2. Baik, terima kasih kakak. Di sini saya ingin mewawancarai kakak berkaitan dengan tema Pancasila sebagai sistem etika. Oke. Nah, di sini saya mengangkat salah satu kasus, yaitu kasus bunuh diri. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memperkenalkan dirinya secara singkat. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk ke pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama, menurut kakak, bagaimana peran pendidikan dalam menanamkan Pancasila sebagai sistem etika kepada generasi muda? Oke. Menurut saya pendidikan itu berperan penting dalam sarana utama untuk menanamkan Pancasila sebagai sistem etika kepada generasi muda. Yang pertama adalah lewat pendidikan. Lewat pendidikan, dari situ kita melihat bahwa misalnya nilai-nilai seperti toleransi, habis itu keadilan, dan juga tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang bisa ditanamkan sejak dini, supaya nanti tidak hanya lewat teori saja, akan tetapi itu dapat diimplementasikan atau diwujud nyatakan pada bidang-bidang tertentu, misalnya dari bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga lain sebagainya. Dan itu akan diwujud nyatakan atau diimplementasikan dari pedoman kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya kakak. Pertanyaan kedua, bagaimana kakak melihat tindakan bunuh diri dari perspektif nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua? Oke, baik, pertanyaannya menarik sekali di sini. Bagaimana menurut saya tentang perspektif Pancasila, terutama dalam sila pertama dan juga sila kedua? Di sini saya ingin menjawab yang pertama adalah sila pertama. Nah, sila pertama ini akan menekankan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, sehingga bunuh diri itu bertentangan karena berarti mengabaikan nilai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sedangkan sila kedua itu menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga martabat manusia. Sehingga bunuh diri dipandang sebagai tindakan yang mengingkari nilai kemanusiaan dan perlunya itu saling peduli antara masyarakat dan juga antara sesama masyarakat gitu. Maka tindakan bunuh diri itu tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Baik kakak, terima kasih atas jawabannya. Baik kakak, pertanyaan berikutnya, menurut kakak, apakah tindakan bunuh diri ini bertentangan dengan prinsip etika dalam Pancasila? Oke, baik. Kalau menurut saya itu tindakan bunuh diri itu sangat bertentangan dengan etika Pancasila karena tidak mencerminkan penghargaan terhadap kehidupan sebagai karunia yang Tuhan beri. Itu dikutipkan sebagai dalam sila pertama tadi, dan juga mengabaikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu diartikan sebagai sila kedua. Dalam etika Pancasila, setiap manusia wajib menjaga kehidupan dan juga menghargai dirinya sendiri. Dan
tetap memiliki harapan di tengah kesulitan orang lain. Oleh karena itu, bunuh diri itu tidak sejalan dengan prinsip etis atau etika yang menjunjung nilai religius, kemanusiaan, dan juga tanggung jawab moral terhadap diri dan juga sesama manusia. Baik, terima kasih atas jawabannya Kakak. Pertanyaan berikutnya, apa peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah kasus bunuh diri? Baik, terima kasih. Menurut saya, pemerintah dan juga masyarakat di sini itu sangat berperan penting dalam bertanggung jawab bertanggung jawab bersama itu dalam mencegah tindakan bunuh diri. Misalnya dari pemerintah itu sendiri, pemerintah itu dapat menyediakan layanan kesehatan mental seperti konseling gratis di sekolah, di kampus, dan juga di puskesmas. Dan masyarakat juga itu dapat menciptakan lingkungan yang suportif dan juga terbuka dan peduli terhadap sesama, sehingga individu yang mengalami tekanan tidak merasa sendirian. Nah, sehingga individu yang mengalami tekanan dan juga tidak merasa sendirian itu, misalnya itu program pendampingan remaja di sekolah bisa menjadi wadah untuk curhat dan dari berbagai masalah. Nah, sekalian menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan juga kepedulian terhadap sesama masyarakat. Baik Kakak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir, menurut Kakak, bagaimana cara terbaik menghidupkan kembali Pancasila sebagai sistem etika di tengah meningkatnya krisis mental di masyarakat saat ini? Oke, menurut saya itu cara terbaik menghidupkan kembali Pancasila sebagai sistem etika di tengah meningkatnya krisis mental di masyarakat. Nah, menurut saya itu adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai kehidupan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu memperkuat rasa kepedulian, toleransi, yang seperti saya jelaskan tadi juga gotong royong sebagai wujud sila kedua dan juga sila ketiga. Selain itu, memperluas akses layanan kesehatan mental juga penting sebagai bentuk keadilan sosial dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari situ kita melihat bahwa etika Pancasila akan terasa hidup jika diterapkan dengan empati dan juga saling mendukung, karena bukan hanya sebagai wacana, kita melihat dari perspektif itunya. Baik, terima kasih Kakak. Itu saja pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih pula kepada Kakak yang telah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Terima kasih pula karena Kakak telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oke, baik, sama-sama. Semoga Kakak Kesian selalu aktif dan juga sukses untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Kakak. Oke, Dadah. dadah.